Kali ini bahasannya tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Masih dalam bagian materi pengantar filsafat. Pertanyaan merupakan awal dari aktivitas filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik filsafat maupun ilmu pengetahuan selalu bermula dari sebuah pertanyaan. Ilmu pengetahuan mengajukan pertanyaan yang spesifik dalam bidang terbatas dan mengembangkan hipotesis untuk menjawabnya. Mari kita melihat objek-objek dari ilmu pengetahuan. Setiap disiplin ilmu memiliki objek studi spesifik dan fokusnya sendiri-sendiri. Kita melihat biologi akan fokus terhadap makhluk hidup, fisika, aspek material, fisik, realitas, kimia, unsur dan senyawa, benda. Kemudian astronomi, kita akan melihat benda-benda langit. Ekonomi, psikologi, sosiologi, dan lain-lain, semua memiliki bidangnya masing-masing. Karena fokusnya berbeda-beda, pertanyaan spesifik pada satu ilmu tidak bisa dijawab oleh ilmu yang lain secara memadai. Misalnya, pertanyaan tentang astronomi tidak bisa dijawab oleh ilmu psikologi. Sehingga mari kita melihat perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat. Objek material, apa yang menjadi kenyataan, bisa sama-sama dialami oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. Namun, objek formalnya, seperti bagaimana realitas itu ditelaah, aspek apa yang ditekankan, itu berbeda antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melihat realitas secara ekstensif atau partikular atau bagian per bagian yang nyata, terbatas, dan empiris. Sementara filsafat melihat realitas secara intensif atau mendasar, menggali makna, hakikat, akar, bahkan sampai pada sebuah pertanyaan yang radikal. Mari kita sedikit melihat contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan khas dari filsafat. Pertama, daripada menanyakan rumah itu indah, filsafat malah menanyakan apa itu keindahan. Bila ada seorang ahli ekonomi bertanya tentang sistem ekonomi, filsafat menanyakan apa arti keadilan sosial. Bahkan dalam konsep dasar seperti ruang, waktu, gerak, filsafat bertanya apa makna dari istilah-istilah ini. Karena sifat dan ciri dari pertanyaan filsafat seperti menggali lebih dalam dari setiap esensi yang sudah diterangkan oleh ilmu-ilmu yang lain dan bercorak radikal, tidak terbatas pada pengalaman empiris saja, melainkan menembus ke akar sebab dan asumsi dari sebuah realitas. Filsafat muncul ketika ilmu pengetahuan lain sudah memiliki asumsinya atau sudah terkonsepkan dan metode yang sudah mapan. Filsafat bertindak sebagai refleksi atas asumsi-asumsi atau konsep-konsep itu dan kemudian menanyakan kembali, bahkan mengkritiknya. Saat ilmu pengetahuan lain berhenti, filsafat baru dimulai. Itulah perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, sehingga kesimpulannya filsafat memiliki ruang dan tugas yang berbeda dari ilmu pengetahuan, bukan bersaing di bidang-bidang empiris, tetapi sebagai reaksi di lapisan fundamental. Fakta empiris tetap penting dalam filsafat karena sejatinya berangkat dari pengalaman sehari-hari, sehingga pengalaman-pengalaman empiris menjadi penting. Tetapi filsafat tidak berhenti hanya di situ. Filsafat melampaui pengalaman-pengalaman langsung untuk mencapai satu pemahaman yang lebih mendalam, pengalaman-pengalaman yang lebih mendalam mengenai kebenaran, makna, dan setiap keberadaan yang ada. Itulah perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam materi kuliah pengantar filsafat ini. Saya Agustinus Kobakalengkongan, Filosofi in Action.